Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kakak akan sedikit menjelaskan lagi kepada kalian untuk melanjutkan dari hasil ataupun dari Zoom kita pada waktu itu. Nah, jadi untuk supaya lebih jelas lagi atau bahkan mungkin ada yang masih belum paham nih tentang etiket ataupun masih ada yang kurang mengerti kira-kira Kak, kegunaan etiket itu untuk apa atau bahkan gimana sih cara penggunaan yang baik dan benar. Nah, di sini kakak akan sedikit ngebahas atau kakak akan sedikit menjelaskan lah dari segi kegunaan etiket itu sendiri. Nah, satu. Itu adalah kepala etiket atau gambar. Jadi setiap gambar kerja yang dibuat itu selalu ada etiketnya. Jadi lembar kerja ataupun kertas kalian itu harus sudah dilengkapi dengan etiket. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya ada informasi yang jelas ataupun bahkan untuk melengkapi identitas dari gambar itu sendiri. Nah, etiket dibuat di sisi kanan bawah kertas gambar. Pada etiket gambar, ini dapat dicantumkan yang pertama tuh, nama yang membuat gambar, yaitu kalian sendiri. Jadi kalian nggak asal-asalan di mana sih letak buat kita kasih nama kita atau di mana sih meletakkan identitas kita sebagai pembuat gambar. Nah, jadi itu ada di etiket. Kemudian judul gambar, kemudian nama nama instansi ini kayak eh univers univ kita kayak misalnya Universitas Sriwijaya gitu. Kemudian tanggal menggambar atau selesai digambar. Kemudian tanggal diperiksa dan juga nama pemeriksa. Jadi nantinya selain kalian juga ngebuat nama sekalian sebagai pembuat, itu akan dibuat juga siapa sih orang yang meriksanya, siapa nama pemeriksanya. Jadi semuanya ada di etiket. Kemudian skala dan juga proyeksi. Nah, jadi intinya eh, guna dari etiket ini sendiri itu adalah sebagai identitas dari gambar yang kalian buat. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi nih. Nantinya ketika kalian ada tugas, Kak, taruh namanya di mana? Ya taruh namanya di sini. Inilah etiket gitu. Ya, kebetulan kali ini juga kakak udah bikin materi ya. Sebenarnya sih banyak materi-materinya, tapi kita bahas dulu terkait dengan etiket. Nah, jadi buat etiket itu sendiri, seperti yang mungkin kalian udah dengar juga di Zoom kemarin, ini adalah bentukan gambar etiket itu. Jadi ini harusnya ini berada di pojok kanan dari gambar yang kalian buat ya, dari kertas kerja kalian setelah kalian membuat garis tepi. Oke, jadi setelah kalian membuat garis tepi. Nah, di sini ini merupakan ukuran etiket atau ukuran per kolom, per kotak itu dalam milimeter. Supaya mempermudah kalian dalam membuat garis atau menentukan garis, itu nantinya kalian konversi ke sentimeter. Contoh nih, di sini ada 70 milimeter. Nah, kalian konversi ke sentimeter itu menjadi 7 sentimeter. Terus gimana Kak kalau misalnya ini 46. Nah, 46 dikonversi ke sentimeter itu jadi 4 senti 6 milimeter. Jadi kalian bikin 4,5 ditambah satu garis tuh. Nah, itu adalah 46. Dan seterusnya. Jangan sampai kalian salah dalam membuat atau bahkan mengukur dari tiap-tiap kotak. Karena itu akan berbeda. Kalau kalian bisa pahami di sini, ini semua garisnya itu jadi satu deh. Itu nyambung tuh. Dari mulai garis atas ke bawah, kemudian ini juga sebenarnya itu nyambung. Jadi ini garis yang di antara bahan sama nama ini, kemudian skala dan juga di gambar ini harus ketemu biar dia presisi. Jadi eh, ukuran yang di bawah dari 70, 64, 35, dan juga 11 itu harus sama dengan gambar yang di atasnya, dengan ukuran yang di atas juga. Jadi 46, 41, 23, 40.
kemudian 18, 12 itu harus sama. Jadi kalian juga harus presisi dalam membuat itu. Nah, contoh nih, ini kan kita nggak gunain nih, yang kedua kotak ini. Dari kotak yang kosong ini, kemudian nomor, jumlah, nama, bahan, ukuran, dan keterangan ini kita nggak gunain. Lalu gimana Kak kami buat nentuin ukuran dari jenis dokumen? Ya tinggal kalian tambah aja. 40 tambah 23 ditambah 41 itu adalah ukuran jenis dokumen. Berapa tuh? 40 ditambah 41 ditambah 23. Nah, itu adalah ukuran dari kotak ini. Dan seterusnya, jangan sampai kalian ini nih, ngebuat nih 46, terus kalian bilang, ah Kak buat 45 aja, artinya 4 cm setengah, biar mudah, biar gampang. Oh, itu nggak bisa. Kenapa? Karena nantinya itu akan kurang 1 mili di sini. Sehingga menyebabkan garisnya nggak sejajar, garisnya akan eh, nggak beraturan, akan miring atau lain sebagainya. Jadi kalian harus presisi, biar kalian itu mendapat garis yang tegak lurus. Jadi garisnya itu tegak lurus nantinya. Oke. Kemudian kakak akan bahas sedikit mengenai eh, kegunaan ya. Nah, dalam penggunaannya, kalian mengisi ini itu menggunakan yang namanya malhuruf. Udah pada tahu dengan malhuruf? Ya, di sini kakak nggak punya ininya ya, nggak punya contohnya, gambarnya dikarenakan kakak belum converse. Nanti akan kakak tunjukin lagi di pertemuan selanjutnya, atau bahkan nanti akan dibantu juga sama asisten lain buat nunjukin yang mana sih malhuruf. Nah, kemudian malhuruf itu ada dua yang kita gunain ya. Sebenarnya malhuruf itu ada banyak, tapi yang kita gunain itu dua. Yang pertama itu 0,5 dan yang kedua itu adalah 0,3. Kemudian kita juga menggunakan pensil mekanik. Pensil mekanik itu adalah pensil yang berukuran kecil itu menyerupai atau bahkan mirip dengan pena, tapi isinya pensil. Oke, ukurannya itu juga sama. Ada yang ukuran 0,5 dan ukuran 0,3. Lalu, semakin kecil dan semakin eh, rumit bentuknya, itu semakin mahal. Kemudian, kalian itu menggunakan pensil mekanik dan juga malhuruf untuk memberikan nama ataupun nomor di dalam etiket ini. Jadi, kalian nggak asal tulis tuh. Misal, skala, satuan, tanggal. Nah, ini kalian gunain malhuruf. Karena apa? Karena huruf dari gambar teknik itu berbeda. Jadi kalian nggak bisa tulis tangan biasa. Atau kalian udah yakin nih, Kak, tulisan aku itu bagus. Jadi gunain, nggak apa-apa, nggak perlu gunain malhuruf. Itu berbeda adik-adik. Jadi dari segi ukurannya, dari segi bentuknya, itu harus sama. Itulah kenapa namanya gambar teknik. Jadi gambar teknik itu ada tekniknya, ada tata caranya. Bukan seperti kalian menggambar kesenian. Jadi ada unsur teknik yang kita terapin, yaitu dengan cara menggunakan eh, huruf yang bersifat teknik atau bahkan angka teknik. Jadi ada ketentuannya tuh, kayak nomornya dari segi besarannya, dari segi penulisannya, itu semuanya ada tata caranya. Jadi kakak harap ke depannya kalian udah memiliki etiket nantinya itu sudah isi tuh, sudah ada ketentuannya tuh. Kalian buat tuh skala, satuan, tanggal itu menggunakan malhuruf. Nah, jadi udah ada ininya ya, udah ada gambaran kan? Nah, kemudian yang mana aja sih Kak yang menggunakan 0,3 atau bahkan 0,5? Nah, sini akan bahas sedikit ya. Kan Kakak tambahin. Jadi, yang menggunakan 0,3 itu di sini deh. Di yang kecil ini 0,3. Ini 0,3. Ini 0,3. Kemudian ini 0,5. 0,5 semua yang di bawah. Oke? Jadi, ini dan ini itu 0,3 dari kekerasan permukaan, kemudian jenis dokumen, skala, satuan, tanggal, digambar, NIM, dilihat itu 0,3 karena ukurannya lebih kecil.
Kemudian ini lab komputer, kemudian judul gambar. Ini lab komputer ini kalian bisa ubah menjadi Universitas Sriwijaya. Kemudian judul gambar ini kalian bisa kosongin dulu nih. Nomor, kemudian kertas apa yang kalian gunakan? Kalau misalnya kalian gunakan kertas A4 itu buat A4. Tapi kalau misalnya nanti kalian kertasnya A3 ya buat A3 sesuai dengan apa yang kalian buat. Kemudian peringatan. Nah, di sini jangan kalian lupain juga tentang ini. Apa sih Kak ini? Ini adalah proyeksi. Nah, di sini juga ada ukuran nih. Kalau kalian lihat, ini adalah ukuran kotaknya itu adalah 15 deh. 15 yang artinya titik tengahnya itu adalah 15 dibagi 2. Itu 7,5. Itu merupakan titik tengah. Nah, kalian buat garis titik tengah. Nah, kemudian di sini juga angka nih. Ini 9. Artinya kalian buat kalian ukur dari garis terluar itu ke dalam itu 9 mili atau nggak sampai 1 senti itu. Sama halnya dengan ini. Nih, di sini sudah dikasih jarak nih. Ini adalah 10 atau 1 senti. Yang artinya dari 15 ini itu dikurangi. Ya, kita buat kotaknya ini seperti trapesium ini itu 10 mili. Ya, jadi 1 senti, 1 senti itu. Kemudian untuk yang garis depannya itu adalah 6 mili atau nggak sampai 1 senti lebih dari setengah senti. Jadi intinya kalian juga buat sesuai dengan ketentuan yang udah ditulis di sini. Jadi nantinya kalian ke depannya itu akan buat tugas-tugas selanjutnya itu menggunakan etiket. Lalu Kak, gimana Kak buat garisnya ini Kak? Apakah ini menggunakan apa kemudian ini menggunakan pensil A4 atau HB atau menggunakan apa? Jadi bagusnya itu kalian udah gunain yang namanya pensil mekanik. Karena pensil mekanik itu yang 0,5 itu dia itu garisnya tipis. Sehingga kalian lebih mudah menentukan dalam milimeter. Kalau misalnya ke dalam pensil 2B itu kan tebal tuh. Kita nggak bisa nentuin buat tingkat ketipisannya atau bahkan keruncingannya. Tapi kalau misalnya udah di pensil mekanik itu udah bener-bener sesuai. Jadi kalau bisa kalian udah gambar garis tepi, udah ngebuat garis luarnya ini, kemudian memberikan tanda atau lain sebagainya, itu udah menggunakan pensil mekanik 0,5. Oke? Jadi kalian udah bisa nentuin tuh. Kalian udah belajar menggunakan pensil mekanik. Walaupun hanya sebuah garis. Kemudian, oh iya, nantinya kalau misalnya kalian udah beli pensil mekanik atau udah pinjem pensil mekanik, itu jangan pernah kalian terpaku sama satu pensil. Kalau ada dua pensil. Dan juga, jangan lupa beli isinya. Karena pensil mekanik itu kan tipis. Dia itu bentuknya seperti lidi, isinya itu. Dan itu mudah patah. Jadi kakak harap kalian tuh juga beli isinya. Ada kok di sekitaran eh, depan Amanah ataupun fotokopi ATK lain yang ada di depan Indralaya, misalnya di Unsri lah, depan Unsri atau bahkan di Palembang pun ada sebenarnya. Tapi coba cari dulu aja, harganya juga nggak terlalu mahal kok. Dan itu pun dapatnya banyak. Jadi kalau bisa nantinya di praktikum selanjutnya kalian udah siap dengan pensil mekanik kalian, dengan mal huruf kalian. Jadi kita akan coba nantinya, kakak akan lihat tuh seberapa persen sih kefasihan kalian dalam membuat gambar, dalam membuat huruf, membuat angka, dan bagaimana cara penggunaan kalian nantinya. Oke, mungkin apa lagi ya? Oh ya, jadi jangan lupa ya buatlah garis tepi dulu, kemudian dari garis tepi itu ditarik ya, dari garis tepi itu ditarik nih, ini 10 mili nih. Artinya garis tepi, ini garis tepi. Ini merupakan garis tepi. Garis tepi ini adalah 1 senti. Dari ujung kertas A4 itu ditarik 1 senti. Baru kalian buat garis 11, 35, 64, 70.
Ya, jangan sampai nantinya kalian malah ngebuatnya itu nggak nyatu sama garis tepi, itu salah. Nanti aku akan berikan contoh eh, dari penggunaan etiket itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kakak. Nanti akan kakak share ke kalian. Nanti akan kakak upload di YouTube atau gimana, biar kalian nanti lebih jelas. Atau bahkan ada yang ingin kalian tanyain, tanyain ke kakak nanti. Oke, see you guys. Selamat malam.